Baik pemirsa, kita akan kembali berlanjut dan sekarang sudah berada di segmen kedua. Saatnya Anda yang ingin bergabung bersama kami persilakan menggunakan line telepon di 0651407171. Adapun tema pembicaraan kita malam hari ini adalah menyangkut dengan siswa SD siaga bencana. Ya, baik Ibu Sabita, tadi terputus di bagaimana kemudian mengintegrasikan ke setiap pelajaran ini, bagaimana? Ya, materi kebencanaan ini diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Contohnya misalnya pelajaran matematika. Ya. Itu pada materi tentang pengumpulan data. Jadi dari pengumpulan data itu anak mengolah data, melihat seberapa besar, seberapa banyaknya korban yang terjadi akibat dari bencana. Kemudian juga dari sudut kemiringan, kita melihat dari sudut kemiringan kurang atau lebih dari 20 derajat itu mengakibatkan tanah longsor. Itu dari pelajaran matematika. Kemudian dari pelajaran bahasa Indonesia, itu bisa kita integrasikan misalnya pada tentang menceritakan, ya. Jadi tentang memahami cerita. Jadi kita mengambil cerita itu tentang banjir. Anak-anak itu menceritakan tentang banjir. Nah, begitu juga pada pelajaran olahraga dengan materi gerakan dasar. Jadi dari gerakan dasar itu kita ambil pada atletik. Salah satunya lari. Jadi kita membelajarkan anak, mengajarkan bagaimana anak berlari saat terjadinya gempa, apabila anak di dalam kelas di lantai bawah dan apabila anak berada di lantai atas, bagaimana dia cara berlari, apakah dengan tergesa-gesa atau panik. Nah, jadi pengintegrasian materi kebencanaan ini hampir merata di semua mata pelajaran. Kalau IPA itu memang sudah otomatis banyak berkenaan dengan kebencanaan. Dan tentunya juga tidak lupa pendidikan agama, Ibu ya. Ini juga ini spiritual ya. Jelas. Itu seperti apa kira-kira kalau difokuskan untuk bencana itu? Iya. Kalau di dalam pendidikan agama itu kita bisa menerapkan salah satunya pada surat Al-Zalzalah. Itu artinya kegoncangan. Jadi kita menceritakan bagaimana nanti apabila Allah menggoncangkan bumi dengan segoncang-goncangnya. Jadi anak-anak juga di sini kita memberi pengetahuan agama, ini adalah merupakan bencana yang diberikan oleh Allah. Jadi kita harus terima dengan ikhlas, dengan sabar, dengan tabah, dan jangan lupa kita apabila ada bencana itu anak-anak berzikirlah kepada Allah. Dan doa juga kami ajarkan apabila ada bencana terjadi. Oke, menarik sekali Ibu. Nanti ini juga ada di ekstrakurikuler, bahkan juga diintegrasikan ya masalah pendidikan kebencanaan ini. Tapi nanti kita akan lanjutkan. Ini saya pengen ngobrol dulu dengan adik-adik yang sudah hadir di studio. Apa kabar semuanya? Iya, terima kasih ya. Seharusnya ini sekarang baru posisi masih dalam sekolah ya? Belum ujian ya? Oke. Sudah ujian? Oke, ya baik. Ya, saya akan ngobrol-ngobrol dulu dengan adik-adik di studio ya. Ada satu pertanyaan ini yang ingin saya tanyakan. Pernah tidak di antara adik-adik yang pernah mengalami kebencanaan itu? Siapa yang ingin menjelaskan salah satunya? Disebutkan namanya siapa? Silakan, siapa aja boleh. Mungkin Ibu Guru bisa membimbing siapa yang mewakili kira-kira? Ya, silakan namanya siapa, Dek? Disebutkan namanya. Hafiz. Hafiz ya, silakan Hafiz. Contohnya pada 26 Desember 2004 itu tsunami yang banyak membunuh korban. Ya, Hafiz sendiri waktu tsunami yang lalu itu di mana posisinya? Di toko. Di Tugu. Toko. Oh, di toko, di kota maksudnya. Lalu bagaimana itu menyelamatkan diri atau lari ke sebuah masjid Al-Huda. Oke, ya. Baik, ada teman-teman yang ingin menambahkan mungkin pengalaman yang lainnya atau waktu kejadian gempa yang baru-baru ini tanggal 11 kemarin. Ada tidak yang punya pengalaman?
Nama saya Sabar. Ya, silakan Sabar. Sewaktu gempa tanggal 11, saya tidak lari, cuman ada saudara saya yang panik lari ke daerah Matai. Kebetulan di samping rumah saya ada masjid yang bertingkat. Nenek saya lari ke sana, om di sana. Tapi saya masih siaga. Siaga bagaimana? Ini menarik nih. Coba Bapak diceritakan saja. Masih siap apabila terjadi lagi gempa. Siap kami mengantisipasinya. Ya. Jadi waktu itu ikut keluarga ya yang lari ke masjid ya? Iya. Oke. Itu jalurnya dari mana itu waktu menyelamatkan diri itu? Apakah ada petunjuk-petunjuk misalnya lari ke arah mana, mengikuti itu atau mengikuti orang secara rame-rame begitu? Kalau saya apa yang dibilang oleh mama saya itu yang saya laksanakan. Oke. Ya, baik. Sekarang saya ingin bertanya lagi. Siapa yang pernah mendapatkan training ataupun simulasi? Tapi kita tunggu dulu ya, kita terima dulu pemirsa yang akan menelpon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Alta di Lampulo. Oke, Pak Alta silakan. Ini mungkin dari narasumber yang lain ya. Ini bagus sekali sebenarnya ini. Baik. Apalagi anak-anak ya, dari kecil udah diajarkan cara penyelamatan. Cuma begini, kita sedikit sayangkan, mungkin untuk pemerintah yang menangani masalah penanggulangan bencana ini. Saya lihat sosialisasi agak kurang ya. Nah, jadi menurut emer kami, janganlah hanya diberi pengetahuan itu hanya penjaga-penjaga daripada mercusuar tersebut ataupun yang membunyikan sirine. Nah, kenapa tidak disosialisasikan melalui spanduk-spanduk ataupun baliho-baliho agar masyarakat tahu? Nah, seperti kejadian yang lalu, gempa. Nah, batasan-batasan berapa skala Richter yang harus dibunyikan itu sirine? Itu bagaimana? Nah, sekarang karena trauma kita seluruh masyarakat, setiap gempa itu gempa lari, walaupun itu 5 skala Richter. Nah, ini tidak ada SOP yang sebenarnya itu bagaimana? Di SOP itu tidak ada yang banyak orang tahu ini sekarang. Seperti di Padang kemarin wawancarai, itu luar biasa. Nah, lebih dari 8 skala Richter, itu wajib dibunyikan katanya. Nah, lari menyelamatkan diri tidak dengan kendaraan atau mobil. Nah, kita tidak ada sosialisasi seperti ini. Saya sedih sekali seminggu yang lalu itu datang mahasiswa IB, itu menanyakan tentang sosialisasi ini. Saya langsung jawab itu tidak ada. Jadi kita masyarakat bingung sekarang semua. Kenapa tidak sosialisasi baliho-baliho, poster-poster, spanduk diberitahukanlah arahan-arahan ini. Ini luar biasa kepada anak-anak SD dan kepada ibu guru. Alhamdulillah cara memberikan pelajarannya pun luar biasa ini. Ini terima kasih Bu. Ya, mudah-mudahan semua sekolah begini. Pemerintah kota dan provinsi berikanlah maksud kami arahan-arahan ini kepada seluruh warga masyarakat. Saya rasa demikian Pak, kita daerah tsunami ini Lampulo. Terima kasih untuk ACTV yang selalu jaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Alta atas masukannya. Ini Pak Alta juga salah satu tokoh masyarakat ya. Jadi saya ingin langsung bertanya, ini mungkin pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan. Silakan Pak Aziz penjelasannya. Ini ada 2 poin ya. Yang pertama mungkin sosialisasinya belum begitu masif ya. Kita mencoba membandingkan, saya yang mencoba membandingkan dengan iklan-iklan produk tertentu misalnya ya. Itu di baliho-baliho, kemudian juga sangat-sangat kontras ketika kita melihat itu sehingga lebih memudahkan dan mungkin lebih masif. Pak Aziz, bagaimana tanggapannya? Kepada Pak Alta di Lampulo, saya sangat terharu atas pertanyaan ini. Arti kata kepedulian masyarakat itu ada. Tapi inilah kepedulian kami Pak Alta, yang ingin kami semuanya keinginan untuk penyelamatan dari usia dini, kita mulai dari sekolah dasar ataupun TK, SD, SMP dan SMA, dan dari orang inilah, dari salah satu murid kami nanti akan diajarkan guru di sekolah, baik di rumah, di sekolah, dia ke musala, ke TPA, berarti dia juga akan membawa pulangnya ilmu yang akan didapatkan ke sekolah, ke rumah.
Nah, sehingga nanti apa yang didapatkan di sekolah yang telah diberikan kepada dari gurunya, dan dia bisa menginformasikan kepada orang tuanya di rumah. Dan kami juga dari pemerintah Aceh, Pak Atta, akan terus berusaha untuk mengintegrasikan kurikulum kebencanaan ini ke sekolah sesuai dengan jenjang dan pendidikan yang akan diterima sama anak-anak. Dan juga kami telah mengintegrasikan kurikulum ini ke 10 kabupaten kota, sehingga nanti apapun kebencanaan, apapun yang diuji, semuanya memang atas jawabannya dan atas kehendaknya. Tapi kita sekarang kita terapkan kesiapsiagaan kita dalam menerima ketabahan ini. Nah, mungkin ini dari kami juga. Kami Dinas Pendidikan Aceh telah bekerja sama dengan daerah UNDP dan juga di Sub Komintel pada hal materi-materi yang akan kami terapkan di sekolah, yang akan nanti kesesuaian dengan kurikulum-kurikulum yang berlaku pada daerah lokal. Iya, baik Pak Aziz. Ini ada satu lagi poin pertanyaannya ini, menyangkut dengan SOP. Ada tidak sebenarnya SOP yang sudah baku begitu, sehingga bisa menjadi pegangan bagi semua kalangan begitu, Pak? Nah, menyangkut dengan SOP, kita telah membuat SOP di tingkat jenjang pendidikan dasar. Menyangkut dengan masyarakat, itu memang tidak ranahnya kita di Dinas Pendidikan. Itu ranahnya memang Pemda Aceh dengan BPBA, Badan Penanggulangan Kebencanaan Aceh. Nah, sehingga pada kegiatan-kegiatan yang akan nanti, kayak Bapak bilang tadi, Pak Atta bilang tadi, tingkatan-tingkatan mana yang akan nanti lari akan, ini akan terjadi tsunami. Jadi masyarakat tahu. Nah, mungkin ini kami tidak bisa mencampuri, mungkin ada ranah-ranahnya tertentu. Tapi kami insya Allah kami juga berusaha, dan kami yakin kami yang telah berbuat sekuat tenaga yang telah kami integrasikan kurikulum ini, yang mana anak-anak kami waktu kejadian gempa dulu tanggal 11 dulu, alhamdulillah kami pantau kesiapsiagaannya cukup tinggi. Sehingga jalur-jalur evakuasinya itu telah dijanjikan sama orang tuanya. Kalau memang di SD 2 itu kami sudah cek, memantau dan evaluasi. Jadi orang tuanya nggak menjemput lagi di SD 2, menjemput ke daerah Ketapang. Jadi semuanya ngumpul di daerah tertinggi. Baik. Jadi sudah ada SOP ya, sudah untuk ada lingkungan sekolah dasar. Untuk sekolah lanjutannya bagaimana Pak? Atau hanya SD saja yang sudah ada SOP? Untuk sekolah lanjutannya nanti SMA, kami mungkin akan membuat juga SOP yang sama, sehingga kesesuaian nanti lokal, budaya lokal, materi-materinya sama.